Neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang pernah ada, seperti yang pernah digambarkan di dalam berbagai dalil, dan tentu kita pun mengimaninya. Namun ternyata ada tempat yang lebih menakutkan daripada neraka, yaitu Jub al-Husni. Saking mengerikannya tempat tersebut, bahkan neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Lantas, tempat seperti apakah itu? Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Jub al-Husni, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai neraka dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan di akhirat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah serta bagi mereka yang ingkar. Neraka jahanam disebut sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak beriman, seperti yang telah ditegaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Sebagaimana dikutip dalam buku Dahsyatnya Neraka, pedihnya azab dan keadaan calon penghuninya oleh Sikul Baghri Az-Zaidani, neraka adalah tempat bagi manusia yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Allah. Gambaran neraka menurut Al-Quran dan Hadis sangatlah mengerikan dan penuh dengan penyiksaan. Sangat luas, panas yang amat luar biasa, gelap, dan memiliki 7 pintu. Neraka juga digambarkan memiliki suara mengerikan, berbahan bakar manusia dan batu. Masya Allah, sungguh sangat mengerikan. Membayangkan saja sudah membuat kita tidak sanggup. Dan berikut sahabat adalah gambaran neraka menurut Al-Quran dan Hadis. Pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 43-44, disebutkan bahwa neraka jahanam adalah tempat yang telah diancamkan bagi para pengikut syaitan. Neraka ini memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para pengikut syaitan. Ayat ini menggambarkan neraka sebagai penjara yang mengerikan. Kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 8, Allah menggambarkan neraka seperti penjara bagi orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, tetapi jika kamu kembali berbuat durhaka, niscaya kami akan kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketiga, berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat panas, penuh dengan bara api yang membakar. Tidak ada makanan atau minuman di dalamnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keempat, neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat sempit dan kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah menyatakan bahwa neraka sangat kecil dan sempit, sehingga orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan membunuh satu sama lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kelima, neraka adalah tempat yang sangat gelap dan membeku. Menurut riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menggambarkan bahwa neraka begitu gelap dan dingin. Orang-orang di dalamnya akan meminta air, tetapi yang diberikan hanyalah air yang sangat panas dan membakar. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah gambaran neraka yang penuh dengan siksaan. Pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menggambarkan neraka sebagai tempat yang dipenuhi oleh siksaan api dan dikuasai oleh iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat dengan siksaan yang sangat pedih dan besar, di mana para penghuninya akan diterkam oleh api dan juga oleh iblis. Kedua, neraka juga digambarkan sebagai tempat yang sangat dalam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menceritakan bahwa suatu ketika para sahabat bersama beliau mendengar sesuatu yang jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, "Tahukah kalian apa itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka dan telah jatuh selama 70 tahun sebelum akhirnya mencapai dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 20, Allah menggambarkan neraka sebagai tempat di mana api menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam perut dan kulit para penghuninya. Mereka juga akan disiksa dengan cambuk-cambuk dan besi. Dan setiap kali mereka mencoba melarikan diri dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan kepada mereka dikatakan,
rasakanlah azab yang membakar diri. Keempat, neraka berbahan bakar manusia dan batu. Tidak bisa dibayangkan betapa panasnya tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kelima, neraka juga digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Suara dari api neraka dan sisaan yang ada di dalamnya begitu sangat dahsyat, menambah kengerian bagi para penghuninya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7, neraka digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Ketika para penghuni dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sementara neraka itu bergemuruh dengan dahsyat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa neraka terdiri dari tikar dan juga selimut api. Penghuninya memiliki tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Selain itu, neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah darimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu melaksanakan perintahnya. Neraka juga menyemburkan api, dan dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 32, Allah menggambarkan bahwa neraka menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sungguh, semburan apinya sangat besar dan juga mengerikan. Air minum penghuni neraka sangat panas dan sangat dingin, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad ayat 57. Allah Ta'ala berfirman bahwa air minum mereka di neraka adalah air yang sangat panas dan juga sangat dingin. Inilah azab neraka, dan biarlah mereka merasakannya. Minuman yang disediakan bagi mereka adalah air yang membakar dan air yang sangat dingin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menggambarkan bahwa neraka lebih luas daripada bumi. Matahari dan bulan diibaratkan seperti vulkanik yang kelak akan digulung dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amir menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat besar dan sangat luas. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kebesaran dan luasnya neraka kecuali Allah Ta'ala. Neraka yang paling dahsyat di antara semuanya adalah neraka Jahanam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mengapa aku melihat raut mukamu berbeda? Lalu Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku datang kepadamu karena Allah memerintahkan agar api neraka dinyalakan. Tidak pantas bagi siapapun yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah untuk bersenang-senang sebelum merasa aman dari ancaman tersebut. Rasulullah kemudian meminta Jibril untuk menjelaskan tentang neraka. Jibril berkata, ketika Allah menciptakan neraka, api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat, dan nyala apinya serta bara yang ada di dalamnya tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka berlubang sebesar lubang jarum, seluruh penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya baju penghuni neraka digantung di antara langit dan bumi, maka seluruh penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutuk engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai neraka diletakkan di dunia, niscaya seluruh bumi akan hancur. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, jika sesuatu dari neraka diletakkan di puncak gunung, maka seluruh bumi hingga ke dalamnya akan meleleh karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, jika seorang disiksa di ujung barat dunia, maka orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panas neraka. Neraka memiliki 7 pintu, dan setiap pintu diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Rasulullah bertanya kepada Jibril, apakah pintu-pintu neraka itu
seperti pintu-pintu di dunia? Jibril menjawab, tidak, pintu-pintu neraka selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lainnya. Jarak antara satu pintu dan pintu lainnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang berada di bawah lebih panas 70 kali lipat dibandingkan pintu di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret menuju pintu-pintu neraka, dan ketika mereka tiba di sana, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari duburnya. Tangan kiri mereka dibelenggu dengan leher, sementara tangan kanan dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang durhaka dirantai bersama seton dalam belenggu yang sama, lalu diseret dengan wajah tersungkur, dipukul oleh malaikat dengan palu. Dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Rasulullah kemudian bertanya, siapakah penghuni masing-masing pintu itu, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah dan paling mengerikan. Pintu ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Hal ini digambarkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qari'ah ayat 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Pintu pertama dari neraka ini adalah Hawiyah, lalu neraka paling bawah yang disediakan bagi orang-orang munafik dan kafir. Kemudian pintu kedua dinamakan Jahim, yang merupakan pintu neraka di tingkatan ke-6. Neraka Jahim berada di atas Hawiyah dan ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Pintu ketiga disebut dengan Sakor, yang merupakan tempat bagi orang-orang Sabi'in, mereka yang menyembah berhala atau patung-patung yang dibuat oleh bangsa mereka sendiri. Sakor berada di tingkatan kelima di atas Jahim. Dan tentang neraka ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Pintu keempat bernama Lazo. Neraka ini ditempati oleh iblis laknatullah dan para pengikutnya serta orang-orang Majusi. Lazo adalah pintu neraka di tingkatan keempat di atas Sakor. Orang-orang yang mengikuti bujukan iblis serta orang-orang Majusi kekal di dalamnya bersama iblis. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Lazo, seperti yang disampaikan oleh malaikat maut atau malaikat Israel ketika hendak mencabut nyawa iblis. Malaikat maut berkata bahwa iblis akan diberi minuman dari neraka Lazo. Pintu kelima bernama Hutoma, tempat bagi orang-orang Yahudi. Hutoma adalah pintu neraka pada tingkatan ketiga, di mana orang-orang Yahudi dan para pengikut mereka ditempatkan. Tingkatan Hutoma ini berada di atas Lazo yang dihuni oleh iblis dan para pengikutnya. Tentang neraka Hutoma ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Humazah ayat 5-6, dan tahukah kamu apa itu Hutoma? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Pintu keenam bernama Sa'ir, yaitu pintu neraka pada tingkatan kedua. Di dalamnya orang-orang Nasrani dan para pengikut mereka ditempatkan. Pintu Sa'ir ini berada di atas Hutoma. Mengenai neraka ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 12, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Setelah menjelaskan pintu-pintu neraka lainnya, Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh? Lalu Jibril menjawab, pintu yang ketujuh adalah pintu neraka Jahanam, yang merupakan pintu paling atas, dan di dalamnya berisi umat yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah bertobat hingga mereka meninggal dunia. Mendengar penjelasan ini, Rasulullah pingsan karena kesedihan yang mendalam. Jibril meletakkan kepada Rasulullah di pangkuannya hingga beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu, lalu berkata, Assalamualaikum wahai ahli Roma, apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah? Namun tidak ada yang menjawab. Mereka pun menangis dan terjatuh dalam kesedihan. Rasulullah bersabda, betapa besar cobaan yang menimpaku,
dan aku sangat bersedih mengetahui bahwa ada di antara umatku yang akan masuk neraka." Jibril kemudian menjawab, "Benar wahai Rasulullah, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Rasulullah menangis mendengar penjelasan Jibril, dan Jibril pun ikut menangis bersama beliau. Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah ketika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Saat melaksanakan sholat, beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan pada hari ketiga, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah yang mengucapkan salam, "Assalamualaikum, wahai keluarga penuh rahmat. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah?" Namun tidak ada yang menjawab. Abu Bakar pun menangis terseduh-seduh. Kemudian Umar datang dan berdiri di depan pintu. Lalu ia berkata, "Assalamualaikum wahai keluarga penuh rahmat. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah?" Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Umar pun menangis terseduh-seduh. Salman Al-Farisi lalu bangkit dan pergi menuju rumah Fatimah. Berdiri di depan pintu ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah." Saat itu Ali tidak berada di rumah. Salman kemudian berkata, "Wahai putri Rasulullah, beberapa hari ini Rasulullah tampak suka menyendiri. Beliau hanya keluar untuk sholat dan tidak berbicara dengan siapapun, serta tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya." Mendengar hal itu, Fatimah segera pergi ke rumah Rasulullah, dan di depan pintu rumah ia mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini aku Fatimah." Saat itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Beliau kemudian mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri." Rasulullah memerintahkan agar pintu dibukakan untuknya. Ketika Fatimah melihat kepada Rasulullah yang menangis sejadi-jadinya, tubuh Rasulullah tampak sangat lemah, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menimpa darimu ayahku?" Rasulullah pun bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepada aku dan melukiskan keadaan neraka. Ia memberitahukanku bahwa ada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan merasa sangat sedih." Fatimah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke dalam neraka?" Lalu beliau bersabda, "Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai." Lalu Fatimah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah ketika mereka digiring ke neraka oleh malaikat?" Beliau menjawab, "Laki-laki ditarik dengan jenggotnya, sedangkan perempuan ditarik dengan rambut dan ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka. Lalu mereka berkata, 'Betapa sia-sia kemudaan dan ketampananku.' Sementara itu, banyak perempuan di antara umatku yang ketika ditarik ke neraka, mereka berkata, 'Sungguh aku sangat malu.'" Ketika malaikat yang menggiring umat Rasulullah sampai ke dalam neraka dan bertemu dengan malaikat Malik atau malaikat penjaga neraka, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik mereka, "Siapakah mereka ini? Aku belum pernah melihat orang-orang yang seperti ini. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, dan mereka tidak dibelenggu." Lalu malaikat tersebut menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang masih memiliki ketakutan kepada sisa Allah." Malik kemudian berkata kepada malaikat Zabaniyah, "Lemparkan mereka ke dalam neraka." Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka serentak mengucapkan kalimat "La ilaha illallah." Dan seketika itu, api neraka menjadi padam. Malik lalu berkata kepada api, "Sambarlah mereka." Namun api menjawab, "Bagaimana aku bisa menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Malik kembali berkata kepada api neraka, "Sambarlah mereka. Itu adalah perintah Allah dari Aras." Maka api neraka mulai menyambar mereka. Ada yang disambar hingga kedua telapak kakinya, ada yang disambar sampai lututnya, dan ada pula yang disambar hingga lehernya. Namun ketika api hendak menyambar wajah mereka, Malik berkata, "Jangan membakar wajah mereka, karena dahulu mereka sering bersujud kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa." Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah mensifati neraka Jahanam dengan berbagai gambaran mengerikan, seperti yang ada di dalam surat Al-Mursalat ayat 32. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Selain itu di dalam surat Al-Hijr ayat 43 Allah menyatakan, sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut-pengikut setan semuanya. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan betapa mengerikannya neraka Jahanam. Bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka Jahanamku memiliki 7 tingkat, dan setiap tingkat memiliki 70.000 daerah, dan setiap daerah terdiri dari 70.000 kampung. Setiap kampung memiliki 70.000 rumah, dan setiap rumah memiliki 70.000 bilik. Setiap bilik dilengkapi dengan 70.000 kotak, dan setiap kotak terdapat 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 ekor ular yang panjangnya 70 hasta, mengandung lautan racun yang hitam pekat. Selain itu, di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 rantai yang diseret oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, begitulah dahsyatnya dan mengerikannya neraka Jahanam. Sahabat yang beriman yang Allah muliakan, dari segala gambaran kengerian neraka tadi, terutama neraka Jahanam, ternyata masih ada tempat yang lebih menakutkan lagi. Bahkan neraka Jahanam pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tempat tersebut. Dan tempat itu adalah lembah Jub Al-Husni, yaitu tempat yang lebih menakutkan dari neraka Jahanam. Jub Al-Husni berarti lembah kesedihan. Jub Al-Husni adalah sebuah tempat di dalam neraka Jahanam dengan siksaan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Tempat ini menjadikan neraka Jahanam sebagai level neraka tertinggi dengan siksaan yang paling berat dan pedih. Jika diumpamakan neraka Jahanam adalah sebuah samudera yang luas, maka Jub Al-Husni adalah palung atau lembahnya. Jub Al-Husni merupakan bagian paling rendah atau dalam dari neraka Jahanam. Bahkan neraka Jahanam pun berlindung dari keganasan siksaannya. Saking ngerinya tempat ini, neraka Jahanam berdoa agar dijauhkan dari siksanya, seperti yang terdapat di dalam hadis Nabi. Terdapat 2 hadis yang menerangkan tentang Jub Al-Husni. Hadis pertama menjelaskan bahwa neraka Jahanam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dalam sehari dari Jub Al-Husni. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di neraka Jahanam ada sebuah lembah di mana Jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para qura yang gemar mengunjungi para penguasa. Hadis kedua menyebutkan bahwa neraka Jahanam memohon perlindungan dari Jub Al-Husni sebanyak 100 kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, mohonlah perlindungan kepada Allah dari Jub Al-Husni. Para sahabat pun bertanya, apa itu Jub Al-Husni? Beliau menjawab, itulah sebuah lembah di neraka Jahanam yang setiap hari memohon perlindungan darinya sebanyak 100 kali. Sahabat yang beriman, lembah ini ditujukan bagi siapa sebenarnya? Berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, Jub Al-Husni disediakan untuk para pembaca Al-Quran yang gemar mengunjungi penguasa, tetapi beramal dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pamrih. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selalu mendasari amal ibadah dengan rasa ikhlas kepada Allah. Lembah Jub Al-Husni sangat menakutkan, terutama karena penghuninya adalah orang-orang yang beramal karena riya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan riya? Riya adalah suatu perbuatan yang menunjukkan sesuatu, baik itu barang atau amal, dengan tujuan agar dilihat orang lain untuk mendapatkan pujian. Padahal tujuan utama dari ibadah atau amal seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dalam Islam, perbuatan riya adalah tercela dan Allah melarang sikap tersebut. Menjauhi segala tindakan yang mengarah padanya, hukumnya adalah haram. Perbuatan riya sangat berbahaya karena merupakan salah satu penyakit hati yang dapat mengantarkan seseorang kepada golongan orang munafik. Riya termasuk dalam kategori syirik kecil yang dapat mendatangkan murka Allah dengan balasannya berupa siksa api neraka. Bahkan, perbuatan riya adalah sikap yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang riya tergolong dalam golongan munafik, sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142, yang artinya, dan apabila mereka kaum munafik berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya di hadapan manusia.
Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sahabat beriman yang Allah muliakan, membayangkan neraka, terutama neraka jahanam saja sudah membuat kita ngeri, sebab siksanya sangat dahsyat. Namun ternyata ada tempat yang lebih menakutkan lagi, yaitu lembah Jub Al-Husni. Semoga kita semua tidak akan pernah mengunjungi tempat tersebut. Neraka adalah suatu dunia atau alam selain surga yang Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia setelah alam akhirat. Neraka merupakan alam yang dikhususkan sebagai alam pertanggungjawaban akan segala dosa. Selain neraka menjadi alam penebusan dosa, neraka juga menjadi alam yang kekal bagi mereka yang kafir. Neraka diciptakan untuk memperingatkan manusia akan segala tindakan yang dilakukan semasa hidup. Di dalam neraka terdapat banyak sekali siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Neraka semata-mata bukanlah tempat penyiksaan oleh Allah Ta'ala, melainkan tempat penyembuhan. Neraka dihadirkan untuk menghukum orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang kafir, musyrik, fasik, munafik dan sejenisnya. Orang-orang yang dianggap durhaka tadi akan tinggal abadi di dalam neraka. Kemudian orang mukmin yang durhaka akan menjalani masa hukuman dan tinggal sementara di neraka. Setelah itu mereka akan dikeluarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menyebutkan bahwa neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahanam, Laza, Hutoma, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Pohon berduri atau Al-Dari dan Al-Zakum merupakan makanan para penghuni neraka. Sementara Al-Hamim, Al-Ghoslin, dan Al-Khosok merupakan minuman para penghuni neraka. Makanan dan minuman tersebut tidak akan membiarkan manfaat dan kenikmatan apapun bagi para penghuni neraka. Neraka sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan yang disebut sebagai mautin al-azab. Istilah tersebut memiliki arti tempat berlakunya siksaan. Makhluk Allah yang membangkang terhadap syariat dan juga mengingkari Rasulullah tergolong sebagai orang yang berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 116 mengenai adanya neraka yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat At-Tirmizi yang memiliki arti, hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengannya. Maka di surga, hakim yang tidak mengetahui kebenaran tetapi dia menghukum dengan kebodohan, maka dia di neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti, setiap muslim yang memerdekakan seorang muslim, niscaya Allah Ta'ala akan memerdekakan satu hambanya dari neraka. Namun sahabat, tahukah kalian bagaimana konsep neraka menurut agama-agama selain Islam? Dan bagaimana mereka menggambarkan neraka? Apakah sama seperti yang kita yakini dalam ajaran Islam? Mari kita bahas. Konsep neraka Yahudi. Dalam agama Yahudi, konsep neraka tidak sama jelas dan terperinci seperti dalam beberapa tradisi agama lain. Dalam agama Yahudi, konsep tentang neraka dan kehidupan setelah mati berkembang dari teks-teks kuno hingga pemikiran rabbinik dan modern. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai konsep neraka dalam agama Yahudi yang mencakup berbagai aspek dan interpretasi. Dalam Tanakh, istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan keadaan setelah mati adalah Sheol. Sheol adalah tempat kegelapan yang tidak dijelaskan dengan rinci sebagai tempat hukuman atau pahala. Dan dalam pemahaman awal, Sheol dianggap sebagai lokasi yang sama untuk semua orang mati, tanpa membedakan antara orang yang baik atau yang jahat. Ini lebih merupakan konsep dari kekosongan atau kegelapan tempat semua jiwa berkumpul setelah kematian, tanpa adanya kehidupan atau kesadaran aktif. Dengan perkembangan pemikiran rabbinik, konsep mengenai kehidupan setelah mati dan hukuman bagi jiwa mulai lebih diperinci. Salah satu konsep utama yang muncul adalah Gehinom atau Gehenna. Gehinom
dalam literatur rabbinik adalah tempat hukuman bagi jiwa-jiwa yang tidak sepenuhnya bersih. Istilah ini berasal dari nama lembah di luar Yerusalem, yaitu Valley of Hinnom, yang dalam tradisi Yahudi awal dikaitkan dengan pengorbanan anak dan kemudian menjadi simbol penyiksaan. Gehinnom sering digambarkan sebagai tempat siksaan sementara dan bukan tempat hukuman abadi. Menurut tradisi rabbinik, hukuman di Gehinnom biasanya tidak melebihi 12 bulan, dan setelah periode tersebut, jiwa-jiwa yang telah dibersihkan dari dosa-dosanya dapat diterima ke dalam olam haba atau dunia yang akan datang. Dan konsep ini menekankan bahwa Gehinnom tidak bersifat kekal, melainkan sebagai proses penyucian bagi jiwa-jiwa yang perlu membersihkan diri sebelum memasuki kehidupan yang lebih baik. Fungsi utama dari Gehinnom adalah sebagai tempat penyucian. Jiwa-jiwa yang tidak sepenuhnya bersih mengalami hukuman di Gehinnom untuk memperbaiki dan juga membersihkan diri dari dosa-dosa mereka. Konsep ini mirip dengan ide pembersihan atau penebusan yang dapat ditemukan di dalam tradisi keagamaan lain. Tetapi dalam Yudaisme, hukuman di Gehinnom bersifat temporer dan bertujuan untuk memperbaiki, bukan untuk menghukum secara kekal. Setelah periode penyucian di Gehinnom, jiwa-jiwa yang telah dibersihkan akan memasuki olam haba, yaitu dunia yang akan datang. Olam haba adalah konsep akhir dari kehidupan spiritual, di mana jiwa-jiwa yang benar akan mengalami kebahagiaan dan kedekatan dengan Tuhan. Ini adalah tujuan akhir bagi jiwa-jiwa yang telah menjalani kehidupan yang benar dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganjaran. Pandangan tentang Gehinnom dan olam haba bervariasi di antara berbagai aliran Yudaisme. Dalam Yudaisme Ortodoks, konsep Gehinnom dan olam haba umumnya diterima dan dianggap sebagai bagian penting dari ajaran tentang kehidupan setelah mati. Di sisi lain, Yudaisme reformasi dan konservatif mungkin lebih menekankan aspek-aspek metaforis atau simbolis dari konsep-konsep ini. Mereka seringkali lebih fokus pada moralitas dan etika kehidupan di dunia ini daripada pada hukuman dan ganjaran di akhirat. Di Yudaisme terdapat penekanan yang kuat pada tindakan moral dan etika dalam kehidupan ini. Secara keseluruhan, konsep neraka dalam agama Yahudi berfokus pada pemahaman tentang Gehinnom sebagai tempat penyucian sementara dan olam haba sebagai tujuan akhir bagi jiwa-jiwa yang telah dibersihkan. Konsep ini menekankan pembersihan dan juga perbaikan jiwa daripada hukuman kekal, dengan penekanan besar pada moralitas dan etika dalam kehidupan ini. Perbedaan pandangan di antara berbagai aliran Yudaisme menunjukkan bahwa pemahaman tentang kehidupan setelah mati dan hukuman bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh interpretasi individual dan juga komunitas. Konsep neraka Kristen. Konsep neraka dalam agama Kristen adalah topik yang kompleks dan juga bervariasi, dengan pengertian yang berbeda tergantung pada denominasi dan juga interpretasi teologis. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai konsep neraka dalam agama Kristen yang mencakup berbagai aspek dan pandangan yang ada. Dalam Alkitab, konsep neraka muncul dalam berbagai bentuk dan istilah. Dalam Perjanjian Lama, referensi langsung ke neraka cukup terbatas, dengan banyak penekanan pada Sheol, tempat orang mati yang lebih merupakan kedalaman kegelapan daripada tempat hukuman atau siksaan. Namun dalam Perjanjian Baru, terdapat pengembangan yang lebih jelas tentang konsep neraka yang seringkali dihubungkan dengan istilah seperti Gehenna dan Hades. Salah satu istilah utama yang digunakan dalam Perjanjian Baru adalah Gehenna. Gehenna awalnya adalah lembah di luar Yerusalem yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan kadang-kadang tempat pembakaran korban manusia dalam praktik-praktik penyembahan berhala. Dalam ajaran Yesus, Gehenna menjadi simbol dari neraka atau tempat hukuman abadi. Dalam Injil Matius ayat 22 dan Lukas 12 ayat 5, Gehenna digambarkan sebagai tempat api yang tidak padam, menunjukkan siksaan dan hukuman kekal bagi mereka yang dianggap jahat atau tidak bertobat. Istilah Hades dalam Perjanjian Baru seringkali diterjemahkan sebagai neraka dan dalam bahasa Inggris, tetapi lebih tepatnya
Hades merujuk pada tempat orang mati secara umum. Hades adalah konsep Yunani yang diadopsi ke dalam pemahaman Kristen dan mencakup tempat penantian bagi jiwa sebelum penghakiman akhir. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, di mana Hades adalah tempat pemisahan antara orang yang baik dan jahat, dengan orang kaya mengalami penderitaan sementara Lazarus menikmati kedamaian. Dalam teologi Kristen, neraka sering dianggap sebagai tempat hukuman abadi untuk mereka yang menolak Tuhan atau hidup di dalam dosa. Konsep ini sangat ditekankan dalam tradisi Kristen Ortodoks dan banyak aliran Protestan, di mana neraka digambarkan sebagai tempat penderitaan kekal dan terpisah dari hadirat Tuhan. Ini mencakup siksaan fisik dan spiritual yang tanpa akhir, sebagai konsekuensi dari pilihan untuk hidup tanpa pertobatan atau iman kepada Kristus. Pandangan tentang neraka bervariasi di antara denominasi Kristen. Beberapa denominasi seperti Katolik Roma memiliki pandangan yang lebih terstruktur tentang neraka dan penyucian, dengan doktrin tentang purgatorium sebagai tempat penyucian sementara sebelum memasuki surga. Dalam beberapa aliran Kristen modern, ada penafsiran yang lebih simbolis atau metaforis tentang neraka. Beberapa teolog dan gereja melihat neraka bukan sebagai tempat fisik atau keadaan kekal, tetapi sebagai representasi dari perpisahan spiritual dari Tuhan, atau sebagai kondisi psikologis yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam dosa dan juga ketidaktaatan. Pendekatan ini sering menekankan kasih Tuhan dan kemungkinan penebusan universal, yang berarti semua jiwa pada akhirnya akan diselamatkan atau mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Konsep neraka juga memicu pertanyaan etika dan moral dalam teologi Kristen. Kritik terhadap ide neraka kekal seringkali berpusat pada isu keadilan dan kasih Tuhan. Beberapa pemikir Kristen berargumen bahwa siksaan kekal bertentangan dengan sifat kasih dan juga keadilan Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, lebih tepat untuk melihat neraka sebagai kondisi sementara atau proses penyucian daripada hukuman kekal. Secara keseluruhan, konsep neraka dalam agama Kristen adalah kompleks dan juga bervariasi. Dari gambaran awal dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sampai interpretasi modern dan denominasi yang berbeda, neraka seringkali dipahami sebagai tempat hukuman abadi, siksaan, atau pemisahan dari Tuhan. Meskipun ada perbedaan pandangan, tema umum tentang keadilan, hukuman, dan keselamatan tetap menjadi bagian penting dari ajaran Kristen tentang kehidupan setelah mati. Konsep neraka Hindu. Dalam agama Hindu, konsep neraka memiliki nuansa dan dimensi yang berbeda dibandingkan dengan tradisi agama lainnya. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh teks-teks Veda, Upanishad, Puranas, dan berbagai tradisi lokal yang berkembang di India. Dan berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep neraka dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, neraka tidak selalu dianggap sebagai tempat hukuman kekal, tetapi lebih sebagai tempat atau kondisi hukuman sementara bagi jiwa yang telah melakukan karma buruk. Konsep ini sangat terkait dengan hukuman karma dan reinkarnasi. Neraka dalam Hindu lebih sering dianggap sebagai bagian dari siklus samsara atau siklus kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali, di mana jiwa menjalani pengalaman penderitaan sebagai akibat dari tindakan buruk di kehidupan sebelumnya. Dalam berbagai teks Hindu, terutama dalam Puranas, istilah neraka digunakan untuk merujuk pada neraka atau tempat hukuman. Neraka digambarkan sebagai berbagai level atau jenis penderitaan yang dialami oleh jiwa-jiwa yang melakukan dosa. Dalam teks-teks seperti Bhagavata Purana dan Vishnu Purana, neraka memiliki berbagai lapisan dan jenis penderitaan yang sesuai dengan jenis dan beratnya dosa yang dilakukan oleh jiwa. Konsep karma adalah inti dari pemahaman neraka dalam agama Hindu. Karma merujuk pada hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap tindakan, entah itu baik atau buruk, akan mempengaruhi kondisi hidup seseorang di masa depan. Jiwa yang melakukan tindakan buruk akan mengalami penderitaan di neraka sebagai akibat dari karma buruknya. Namun, ini bukan hukuman kekal, melainkan bagian dari proses penyucian yang berakhir
setelah karma buruknya diselesaikan. Neraka sering digambarkan dalam teks Hindu sebagai tempat yang penuh dengan penderitaan, di mana jiwa mengalami berbagai jenis siksaan sesuai dengan dosa yang dilakukan. Ada beberapa jenis neraka yang masing-masing dengan bentuk hukuman yang berbeda. Misalnya dalam Garuda Purana, neraka digambarkan dengan berbagai level, seperti tempat di mana jiwa didera dengan api, es, atau ditindih oleh batu besar. Jenis hukuman ini dianggap sebagai cara untuk membayar utang karma sebelum jiwa dapat dilahirkan kembali. Dalam kosmologi Hindu, Dewa Yama adalah dewa kematian dan penguasa neraka. Yama bertanggung jawab untuk mengadili jiwa setelah kematian dan menentukan nasib mereka di neraka. Yama yang sering digambarkan sebagai dewa dengan wajah hitam dan kereta yang ditarik oleh kerbau, memeriksa karma jiwa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dosa yang telah mereka lakukan. Neraka adalah bagian dari siklus samsara, dan hukuman di neraka tidak bersifat kekal. Setelah jiwa menyelesaikan masa hukuman mereka dan karma buruknya dibayar, jiwa akan dilahirkan kembali ke dunia fisik untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Tujuan akhir dalam agama Hindu adalah mencapai moksha, yaitu pembebasan dari siklus samsara dan bersatu dengan Brahman, realitas tertinggi. Dengan mencapai moksha, jiwa tidak lagi terikat pada siklus kelahiran dan kematian, dan tidak akan mengalami neraka lagi. Pandangan tentang neraka dapat bervariasi di antara berbagai aliran dan juga sekte dalam agama Hindu. Beberapa tradisi mungkin menekankan aspek-aspek metaforis dari penderitaan dan juga hukuman, sementara yang lain mungkin memiliki deskripsi yang lebih konkret tentang neraka. Misalnya, tradisi Advaita Vedanta yang berfokus pada non-dualisme dan kesatuan dengan Brahman mungkin melihat konsep neraka sebagai bagian dari ilusi maya dan bukan sebagai realitas terakhir. Secara keseluruhan, dalam agama Hindu, neraka adalah tempat hukuman sementara untuk jiwa yang telah melakukan karma buruk. Konsep ini berhubungan erat dengan hukum karma dan siklus samsara, di mana jiwa mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan buruk sebelum melanjutkan perjalanan spiritual mereka menuju pembebasan akhir atau moksha. Dengan berbagai level dan jenis penderitaan, neraka mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum karma, dan bukan sebagai keadaan kekal, melainkan sebagai bagian dari proses penyucian dan pembelajaran spiritual. Konsep neraka Buddha. Dalam agama Buddha, konsep neraka memiliki nuansa yang berbeda dari banyak tradisi teistik. Konsep ini terkait erat dengan ajaran tentang karma, siklus reinkarnasi, dan juga tujuan akhir pembebasan dari penderitaan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep neraka dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, neraka dikenal sebagai niraya atau naraka. Neraka dalam Buddha tidak dianggap sebagai tempat hukuman kekal yang ditetapkan oleh Tuhan, tetapi lebih sebagai kondisi penderitaan yang dialami sebagai akibat dari karma buruk. Neraka adalah salah satu dari 6 alam reinkarnasi dalam siklus samsara, yang merupakan siklus kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali yang dialami oleh semua makhluk hidup. Terdapat beberapa jenis neraka dalam ajaran Buddha yang biasanya dibagi menjadi 2 kategori utama, neraka panas dan neraka dingin. Neraka panas adalah tempat di mana makhluk mengalami siksaan yang ekstrim akibat api dan panas, sedangkan neraka dingin disebabkan oleh kedinginan dan juga ekstrim. Dalam teks-teks Buddha terdapat deskripsi rinci tentang berbagai jenis neraka dengan berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh jiwa. Neraka panas. Di neraka panas, makhluk mengalami siksaan yang disebabkan oleh api, panas, dan berbagai bentuk siksaan fisik lainnya. Ini meliputi pembakaran yang tidak pernah berhenti, suhu yang sangat tinggi, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Neraka dingin. Di neraka dingin, makhluk mengalami penderitaan yang disebabkan oleh es dan suhu yang ekstrim yang sangat rendah. Penderitaan di sini mungkin termasuk rasa dingin yang menyakitkan, kekeringan, dan juga kekurangan. Konsep karma adalah inti dari pemahaman neraka dalam agama Buddha. Karma merujuk pada hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa tindakan, ucapan, dan pikiran seseorang memiliki konsekuensi.
karma buruk yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya dapat menghasilkan pengalaman penderitaan di neraka. Penderitaan di neraka adalah akibat langsung dari tindakan buruk atau dosa yang dilakukan dan merupakan cara untuk menyelesaikan atau membayar utang karma sebelum bisa dilahirkan kembali ke alam lain. Dalam berbagai sutra dan teks Buddha seperti Sutra Teragung dan Sutra Jataka, terdapat deskripsi rinci tentang neraka dan jenis-jenis penderitaan yang dialami oleh makhluk. Misalnya dalam teks seperti Sutra Siddhigarbha dan Sutra Avatamaska dijelaskan bagaimana makhluk-makhluk di neraka mengalami berbagai bentuk penderitaan sesuai dengan karma mereka, dan bagaimana mereka dapat berusaha untuk membebaskan diri dari penderitaan tersebut. Dalam ajaran Buddha, Buddha dan Bodhisattva atau makhluk yang bertekad untuk mencapai pencerahan demi membantu semua makhluk berperan penting dalam membantu makhluk yang terlahir di neraka melalui meditasi, doa dan juga tindakan baik. Mereka dapat membantu makhluk-makhluk tersebut dalam proses pembebasan dan juga mengurangi penderitaan mereka. Upaya spiritual ini merupakan bagian dari jalan menuju pencerahan dan juga pembebasan dari samsara. Pandangan tentang neraka dapat bervariasi di antara berbagai tradisi Buddha seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Misalnya dalam tradisi Mahayana ada penekanan pada berbagai bentuk latihan spiritual dan kebajikan yang dapat membantu makhluk terlepas dari penderitaan neraka. Dalam Vajrayana, latihan khusus dan teknik meditasi digunakan untuk mengatasi karma buruk dan mengurangi penderitaan. Secara keseluruhan, dalam agama Buddha, neraka atau niraya atau naraka adalah kondisi penderitaan yang dialami sebagai akibat dari karma buruk dalam siklus samsara. Neraka terdiri dari berbagai jenis tempat siksaan, baik panas maupun dingin, yang sesuai dengan tindakan buruk yang dilakukan. Penderitaan di neraka bukanlah hukuman kekal, tetapi bagian dari proses karmik yang harus dilalui sebelum makhluk dapat dilahirkan kembali ke alam lain. Konsep ini menekankan pentingnya karma, reinkarnasi, dan juga usaha spiritual untuk mencapai pembebasan dari siklus penderitaan dan juga mencapai pencerahan. Meskipun setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang neraka, ada beberapa kesamaan yang mencolok. Neraka bukanlah tempat yang kekal di sebagian besar agama. Dalam agama-agama seperti Yahudi, Hindu, dan Buddha, neraka adalah tempat sementara di mana jiwa atau makhluk mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa atau karma yang buruk. Penderitaan ini berlangsung sampai karma buruk dibayar atau sampai jiwa disucikan. Hukuman di neraka berkaitan dengan perilaku di dunia. Dalam semua agama, tindakan buruk atau dosa adalah penyebab utama seorang terlahir atau ditempatkan di neraka. Tujuan akhir adalah pembebasan atau penyucian, dan dalam agama-agama seperti Hindu dan Buddha, jiwa pada akhirnya akan melanjutkan perjalanan spiritual mereka setelah penderitaan di neraka selesai, dengan tujuan akhir berupa moksa atau nirvana, yaitu pembebasan dari siklus reinkarnasi. Dalam agama Yahudi dan Katolik, ada konsep pembersihan atau penyucian sebelum mencapai kehidupan kekal yang damai. Demikianlah konsep gambaran neraka menurut beberapa agama di dunia. Neraka disiapkan Allah bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan juga mendustakan Rasulnya. Bagi mereka azab yang pedih dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran Surat Ali Imran ayat 192. Demikian pula firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Furqan ayat 66. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Apa kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari 70 bagian nyala api jahanam?" Para sahabat kemudian mengatakan, "Demi Allah,
"Jika sepanas ini saja, niscaya sudah cukup wahai Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini." Yahya bin Mu'az berkata, "Rasa takut di dalam hati bisa tumbuh dari 3 hal, yaitu senantiasa berpikir seraya mengambil pelajaran, merindukan surga seraya memendam rasa cinta, dan mengingat neraka seraya menambah ketakutan. Hendaklah diri kita tidak pernah merasa aman dari azab neraka." Sulaiman At-Tarimi pernah berkata, "Aku tidak tahu apa yang tampil jelas bagiku dari Robku. Aku mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan." Quran Surat Az-Zumar ayat 16. Tidak ada satu pemikiran yang seragam di kalangan orang Yahudi tentang topik apapun, termasuk tentang surga dan neraka. Dan apakah beberapa orang Yahudi percaya akan adanya neraka? Kebanyakan tidak. Sebagian besar orang Yahudi lebih dipengaruhi oleh mistisme timur dan juga sekularisme liberal daripada oleh ajaran Yudaisme itu sendiri. Konsep surga dan neraka tidak hanya ditolak oleh dunia sekuler dan juga intelektual, tetapi juga diejek. Alasan lain mengapa kebanyakan orang Yahudi tidak percaya pada neraka adalah karena doktrin neraka diajarkan oleh agama Kristen. Apapun yang diidentifikasi sebagai pemikiran Kristen seringkali ditolak secara langsung sebagai sesuatu yang bukan bagian dari Yahudi. Kepercayaan akan kebangkitan orang mati pada akhirnya merupakan keyakinan fundamental dalam Yudaisme tradisional. Kepercayaan akan kebangkitan ini membedakan kaum Farisi atau Yudaisme rabinikal dari kaum Saduki. Lihat Kisah Para Rasul halaman 8. Penghargaan dan hukuman ilahi sangat mendasar dalam Yudaisme hingga diajarkan dalam 13 prinsip Yudaisme oleh Maimonides. Penolakan terhadap neraka adalah contoh yang nyata sejauh mana orang Yahudi modern telah dipengaruhi oleh sekularisme. Oleh karena itu, apa yang dipercayai oleh seorang Yahudi tentang surga atau neraka yang dikenal sebagai olam haba atau dunia yang akan datang bergantung pada apa yang dia percaya tentang Tuhan. Orang Yahudi sekuler, seperti halnya orang non-Yahudi sekuler, biasanya percaya bahwa mereka hanya akan kembali ke tanah dan kehidupan pun berakhir. Orang Yahudi yang condong pada mistisme percaya pada reinkarnasi, seperti yang lain percaya pada kebangkitan. Yudaisme tradisional mengajarkan bahwa setelah kematian, tubuh kita pergi ke kubur, tetapi jiwa kita dihadapkan kepada Tuhan untuk dihakimi. Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, adalah satu-satunya yang mengetahui motif kita serta perbuatan kita. Tuhan melihat hati, sedangkan manusia hanya melihat penampilan luar. Samuel 1 ayat 7. Dihadapkan hakim yang sejati, kita ditempatkan di surga berdasarkan sistem penilaian yang didasarkan pada penilaian Tuhan atas semua tindakan dari motif kita. Pemikiran Yudaisme tradisional adalah bahwa hanya orang yang sangat soleh yang langsung masuk surga, yang lainnya harus dibersihkan dari dosa-dosa yang tersisa. Dan menurut Yudaisme tradisional, dosa-dosa yang belum dibersihkan sebelum kematian akan dihapuskan setelah kematian di tempat yang disebut Seol atau juga Gehinom. Nama tempat ini diambil dari sebuah lembah yaitu Gehinom di sebelah selatan Yerusalem yang dahulu digunakan untuk pengorbanan anak oleh bangsa-bangsa kafir Kanaan. Raja-Raja 23 ayat 10. Beberapa orang Yahudi memandang Gehinom sebagai tempat penyiksaan dan hukuman dengan api dan belerang. Yang lain membayangkan tempat ini lebih lembut, sebagai tempat di mana seorang meninjau kembali tindakan hidupnya dan bertobat atas kesalahan masa lalu. Neraka dalam Yudaisme adalah tempat di mana jiwa dibersihkan atau dimurnikan. Orang yang sangat soleh dan mereka yang bertobat sebelum meninggal dapat menghindari pembersihan di neraka. Doktrin ini memiliki kesamaan dengan ajaran Katolik tentang api penyucian, bertentangan dengan pandangan Kristen tentang hukuman kekal di Hades atau neraka. Hukuman di Seol bersifat sementara. Yudaisme mendasarkan doktrin tentang neraka sementara ini pada Mazmur 16 ayat 10, Samuel 2 ayat 6, dan Yunus 2 ayat 3. Menurut ajaran para rabi, hukuman jiwa di Gehinom biasanya terbatas pada periode pemurnian selama 12 bulan sebelum jiwa tersebut menempati tempatnya di olam haba
atau Mishnah Eduyot ayat 9, Sabat 33a. Batas 12 bulan ini tercermin dalam siklus berkabung selama 1 tahun dan pembacaan hadis, doa peringatan bagi orang mati. Yudaisme zaman kedua percaya bahwa sampai Mesias datang, tidak mungkin bagi orang-orang yang beriman untuk masuk surga. Mereka tetap tinggal di Sheol, yaitu menunggu. Dalam pandangan Yahudi tentang neraka, rasa sakit yang dialami oleh jiwa bukanlah penderitaan fisik, melainkan itu adalah sisaan psikologis, rasa malu dan kehinaan yang dirasakan ketika seorang meninjau kembali sejarah pribadinya saat hidup di dunia dan melihat berapa banyak kesempatan untuk melayani Tuhan yang disia-siakan. Hampir semua orang, termasuk orang non-Yahudi, bisa mendapatkan bagian di dunia yang akan datang. Namun ada beberapa orang yang tidak akan diberi kesempatan untuk masuk surga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan sebagian untuk mendapatkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Kehinaan yang kekal dalam pandangan Yahudi diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar jahat dan tidak bisa ditebus, seperti Raja Ahab, orang-orang Sodom, dan Adolf Hitler. Seperti halnya orang Kristen yang tidak semuanya sepakat tentang eskatologi, orang Yahudi juga tidak sepakat tentang kehidupan setelah kematian. Apa yang diajarkan Alkitab dengan jelas adalah bahwa dosa menuntut adanya harga yang harus dibayar oleh seorang. Ada kehidupan setelah mati, dan di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi dapat memiliki tempat di olam haba, yaitu dunia yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan katakanlah Muhammad, apakah kamu telah menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Yang benar, barang siapa berbuat kejelekan dan ia telah diliputi oleh kesalahannya, mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 81. Bangsa Yahudi punya anggapan kalau terpaksa mendapat hukuman neraka paling lama, yaitu 7 hari, karena menurut mereka dunia ini berumur 7.000 tahun. Mereka beranggapan 1 hari di neraka sama dengan lama di dunia 1000 tahun. Sebagian orang Yahudi ada pula yang beranggapan bahwa kalau orang Yahudi terpaksa mendapat hukuman neraka, maka paling lama yaitu 40 hari, yaitu sama dengan lamanya mereka dahulu menyembah patung anak sapi. Anggapan mereka yang sangat keliru ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai dasar dalilnya, yaitu adakah anggapan semacam itu merupakan sesuatu perjanjian yang Allah pernah adakan dengan mereka, ataukah bangsa Yahudi hanya semata-mata berbuat dusta? Sebab persoalan hukuman neraka lama atau sebentar adalah menjadi hak Allah. Manusia dapat mengetahui hal tersebut hanyalah semata-mata melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Tanpa melalui cara seperti ini, maka jelaslah bahwa anggapan bangsa Yahudi sebagaimana tersebut di atas adalah salah satu pernyataan dusta dan ucapan lancang atas nama agama. Karena ucapan semacam itu hanyalah bukti dari kekufuran mereka, dari ajaran Allah Ta'ala, dan fakta kebobrokan mental mereka. Anggapan bangsa Yahudi mengenai masa lamanya mereka akan mengalami siksa neraka seperti itu hanyalah muncul karena salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu berikut ini. Yang pertama, karena ada janji Allah kepada mereka, dan yang kedua, mereka sengaja membuat kebohongan dengan nama agama. Karena janji Allah semacam itu memang tidak pernah ada, berarti apa yang menjadi pengakuan bangsa Yahudi itu benar-benar kebohongan besar dan bukti kebobrokan mental mereka. Tetapi justru sebaliknya, dalam ayat 81 Allah menegaskan adanya kaidah pertanggungjawaban dan pembalasan hukum, bahwa setiap orang yang melakukan dosa sehingga dirinya penuh dengan noda-noda dosa, maka dia akan mendapatkan siksa neraka yang kekal. Apalagi bangsa Yahudi telah berani berbohong dengan nama Allah dan mengaku sebagai bangsa pilihan dalam pandangan Allah, padahal sebenarnya dusta belaka sudah tentu akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi.
Sebaliknya, seseorang akan selamat dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga hanyalah orang-orang beriman lagi beramal soleh. Sedangkan bangsa Yahudi sebagaimana tersebut dalam ayat 80 yang tadi adalah orang-orang yang berani melakukan perbuatan paling tercela, yaitu berdusta dengan kedok agama, yang membuktikan betapa bobroknya mental mereka. Maka adalah sepatutnya bahwa bangsa Yahudilah yang menjadi penghuni neraka yang kekal itu. Setelah hisab di padang mahsyar selesai, akan diketahui siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Mereka akan dipisahkan secara bertahap berdasarkan catatan rapot yang diterima dalam hisab. Orang-orang kafir yang selama ini menyekutukan Allah Ta'ala, hanya menyembah pada selain Allah Ta'ala, akan menjadi penduduk neraka yang abadi. Mereka lebih dulu dikumpulkan dan digiring ke neraka karena termasuk orang-orang yang kufur. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, maka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan juga memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang telah dia sembah di dunia. Maka tidak ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu, kecuali mereka akan berjatuhan ke dalam neraka, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, baik yang soleh maupun yang fasik, dan sebagian kecil atau sisa ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan juga Nasrani. Sahabat yang beriman, inilah percakapan orang Yahudi sebelum dimasukkan ke neraka. Dikatakan kepada orang Yahudi, "Apakah yang kalian sembah?" Lalu mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta, Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Dan mereka berkata, "Kami haus, maka berilah kami air minum." Ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air tersebut, dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mau mendatanginya?" Maka mereka pun dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Pada hari kiamat, orang Yahudi akan ditanya tentang apa yang mereka sembah selama hidup mereka di dunia. Ketika ditanya, mereka menjawab bahwa mereka dahulu menyembah Uzair sebagai anak Allah. Dan jawaban ini merujuk pada keyakinan sebagai orang Yahudi yang menganggap Uzair atau Ezra sebagai figur yang sangat dihormati, bahkan dianggap sebagai anak Allah. Namun ini bertentangan dengan keyakinan dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki anak atau pasangan. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka telah berdusta karena Allah tidak memiliki istri dan anak. Konsep Allah yang esa dan tidak beranak adalah fondasi dalam ajaran tauhid, dan klaim semacam itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap tauhid. Ucapan ini mengatakan bahwa segala bentuk penyekutuan Allah dengan makhluk adalah salah, dan dosa syirik adalah dosa yang paling besar dalam pandangan Islam. Setelah ditolak dan ditegur atas keyakinan mereka karena mereka merasa kehausan yang amat sangat, dan pada saat itu mereka berada dalam kondisi putus asa, mengalami rasa haus yang menyiksa. Permintaan ini menggambarkan penderitaan dan keadaan yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka di akhirat. Sebagai tanggapan atas permintaan mereka, Allah memperlihatkan kepada mereka jahanam atau neraka yang dari kejauhan terlihat seperti air. Jahanam yang merupakan tempat hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Allah seakan-akan tampak seperti air yang menipu pandangan mereka. Ini adalah bentuk hukuman psikologis, di mana apa yang mereka harapkan sebagai pelepas dahaga ternyata adalah sumber kesengsaraan yang lebih besar. Dalam keadaan kehausan dan kebingungan, mereka diarahkan untuk mendekati apa yang mereka kira sebagai air, namun sungguhnya itu adalah jahanam. Dan ketika mereka mendekatinya, nasib mereka menjadi semakin jelas bahwa jahanam bukanlah tempat air, melainkan lautan api yang berkobar-kobar yang hanya akan menambah penderitaan mereka. Ketika mereka melihat jahanam, mereka diberi perintah untuk mendatanginya. Ini adalah bagian dari hukuman bagi orang-orang yang ingkar, di mana mereka diseret menuju neraka tanpa bisa menolak. Mereka yang selama hidupnya tidak mengikuti jalan Allah
akan dipaksa menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Orang Yahudi yang telah berbuat syirik dan menyekutukan Allah Ta'ala kemudian dikumpulkan dan digiring menuju jahanam. Mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Proses ini merupakan penegasan dari kekuasaan Allah Ta'ala, di mana setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalannya selama di dunia. Sesampainya di tepi jahanam, mereka tidak bisa menghindar dan akhirnya berjatuhan ke dalamnya. Jahanam tidak hanya menjadi tempat hukuman fisik, tetapi juga hukuman batin. Di sana, mereka akan merasakan penyesalan yang mendalam atas keyakinan dan perbuatan mereka yang sangat menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka akan sadar bahwa apa yang mereka sembah selama ini adalah kesesatan. Dikatakan kepada orang-orang Nasrani, "Apakah yang kalian sembah?" Lalu mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Isa anak Allah." Lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Kami haus, maka berilah kami air minum." Maka ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air, dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mendatanginya?" Akhirnya mereka pun juga dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Allah Ta'ala akan berkata kepada manusia, "Barang siapa yang menyembah suatu, maka hendaklah mengikutinya." Hadis dalam hikayat kedua dalam kitab Al-Mawidi Al-Usufuriyah mengisahkan hikayat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an mengenai percakapan sesama penduduk neraka. Lalu Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk neraka berkumpul di sana bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat, maka orang kafir berkata pada mereka atau orang Islam yang masuk neraka, 'Kalian ini orang Islam?' Dan dijawab oleh mereka, 'Iya, kami Muslim.' Mereka berkata lagi, 'Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian.' Dan dijawab lagi, 'Kami ini pendosa sehingga masuk neraka.' Mendengar hal tersebut, Allah Ta'ala murka pada mereka atau kafir. Dan setelah itu, dengan karunia dan rahmatnya, mereka yang dalam hatinya masih ada kebaikan, maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya, orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka, seakan-akan mereka bilang, "Percuma kalian dulu Islam, toh akhirnya masuk neraka juga." Namun pada akhirnya, mereka akan menyesal setelah tahu bahwa orang Islam yang mampir ke neraka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang atau nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 211 dijelaskan tentang makna rubama atau rubama. Ada yang menyebut bermakna itakil, jarang atau terkadang. Yang lain memberi litaksir bermakna sering. Artinya di antara yang sering diminta oleh orang kafir adalah ingin kembali ke dunia untuk masuk Islam. Kemudian penyembah matahari akan mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah togut akan mengikuti togut. Dan togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Hanya tersisa umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwa orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti syaitan Nabi Isa alaihissalam yang diserupakan dengan beliau, dan yang dahulu menyembah Uzair maka akan mengikuti syaitan Uzair yang diserupakan dengan beliau. Hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mujamul Kabir. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa hanya merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Itu lantaran adanya kesombongan dalam diri orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mulia karena nenek moyang mereka adalah para nabi, sehingga mereka merasa berhak menjadi pemimpin dunia dan juga menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan
bahwa di dalam ayat 111 surat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa hanya mereka yang akan masuk surga. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan azab yang sangat pedih karena dosa dan perbuatan mereka. Allah Ta'ala menjelaskan tentang ketertipuan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok dari Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidak akan masuk ke surga kecuali orang yang memeluk agama mereka. Sebagaimana diberitahukan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah bahwa sungguhnya mereka orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Quran surat Al-Maidah ayat 18. Maka Allah Ta'ala mendustakan pengakuan mereka semua dengan mengabarkan pada mereka bahwa sungguhnya mereka itu akan mendapat azab atas dosa yang diperbuatnya di dunia. Jabar ya, Jawa Barat.